Puji firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan dan kita semua sehat semua, amin. Kita buka kitab kita langsung saja dalam Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-21, cukup panjang. Kita baca saya ayat 9, lalu saudara 10 dan seterusnya. Kali ini dalam firman Tuhan kita bicara kehidupan kita sehari-hari, saudara ya. Biasanya kalau bicara hal-hal yang kehidupan sehari-hari banyak yang tersinggung. Amin, saudara. Amin. Oke, sudah ketemu. Oke, ayat 9 mulai. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sebelum janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. 14. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seorang lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Kita sama-sama baca dengan kedua 1-1-3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Pujikan nama Tuhan. Semoga ini saya sampaikan semuanya, saudara ya. Kalau enggak ya sampai tengah jalan tidak apa-apa. Yang kita butuhkan waktunya yang tepat atau firman Tuhan yang lengkap, saudara. Tergantung saudara ya. Oke. Beberapa nasihat firman Tuhan melalui Rasul Paulus pada jemaat Tuhan di Roma. Ini sebenarnya nasihat-nasihat umum yang ya kita sebagai manusia hendaknya seperti ini, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan satu lepas satu dari ayat-ayat yang ada, ini jujur kalau boleh dikatakan bahwa memang ajaran firman Tuhan seringkali saya katakan selangkah lebih maju, selangkah lebih di atas aturan-aturan pada umumnya manusia. Nasihat firman Tuhan ayat yang ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu ajaran adalah ajaran yang final yang tidak bisa
Ya, semua ajaran kebenaran firman Tuhan itu adalah final dan tidak bisa ditawar dengan alasan apapun. Termasuk dalam kita melakukan kasih kita, baik itu kepada saudara kita maupun kepada Tuhan. Hendaknya apa yang kita kerjakan itu dengan ketulusan hati. Katakan amin. Katakan tulus. Dengan ketulusan, artinya tidak berpura-pura. Pura-pura baik, pura-pura simpati, padahal di belakang dari apa yang dinamakan kepura-puraan itu ternyata ada maksud lain. Dan itu Alkitab mencatat, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi hal-hal yang jahat, lakukan yang baik. Berikutnya ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Aturan manusia pada umumnya yang terjadi di sekitar kita, lingkungan kita, entah itu di sosial kita bertetangga. Kira-kira harusnya mana yang lebih dahulu? Orang muda, anak muda, atau orang tua yang memberi hormat atau menyapa gitu? Orang tua biasanya menunggu, tahu itu ada anak muda, kita kenal. Tapi seringkali kita nunggu biar yang muda mendahului dalam memberi hormat. Minimal menyapa, Pak, Om, Bu, apa lagi? Bah, Pak Le, Bu Le, ya. Terus nyalami, dan akhirnya karena ada sodoran tangan dari anak muda, orang tua, Le, gitu ya. Waduh, Mbah wis kangen dan lain sebagainya. Itu umumnya. Etika dunia seperti itu, saudara. Tetapi Alkitab mencatat atau Rasul Paulus menulis dalam hal memberi hormat atau memberi salam tidak dibedakan. Mana yang lebih cepat, yang lakukan. Wah, berarti aku kurang hormatmu sebagai orang tua. Akhirnya kita mungkin berkata, loh, kalau aku orang tua mendahului memberi salam kepada yang muda, oh berarti aku terlalu rendah. Aku orang tua yang cari perhatian. Padahal itu pada umumnya, saudara. Tetapi padahal kalau begitu kita praktekkan, orang tua memberi respon terlebih dahulu kepada anak muda. Dan kenyataan kalau kita lihat di sosial media ada hal-hal yang semacam itu, ratingnya tinggi. Banyak yang nge-like, wow, keren. Wow, bicara tentang apa itu? Kerendahan hati. Dan itu adalah ajaran kebenaran firman Tuhan, bahwa apabila kita melakukan itu, ternyata bukan rendah. Katakan amin. Ternyata kalau kita mau mengerjakan hal itu ternyata malah lebih mulia. Tetapi bukan berarti saya mengajarkan di sini kepada anak-anak muda, kalau dari tegur orang tua sikap acuh tak acuh, tidak seperti itu, saudara. Anak-anak muda berusaha setiap kali melihat orang yang lebih tua mendahului. Anak-anak muda katakan amin. Jangan merasa acuh malah main gadget. Harus gitu ya anak. Amin. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang mulai nasihati orang tua, jangan
Masih tahu? Ini kebenaran firman. Menyapa terlebih dahulu, etika yang umumnya adalah orang tua terakhir. Anak lebih dahulu mendahului untuk memberi hormat, dan itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau orang tua melakukan itu lebih dahulu, itu super katanya sampai itu. Yang pada ya, itu super duper. Saya sampaikan seperti ini, kebenaran firman Tuhan sampaikan seperti ini, bukan berarti mengajar anak muda untuk kurang ajar, tetapi sedangkan orang tua yang seharusnya lebih diberikan penghormatan saja diminta seperti itu, apalagi anak-anak muda. Begitu loh. Apalagi anak-anak muda, ayo kita memberi salam terlebih dahulu. Entah orang tua itu berusaha mendahului atau tidak. Anak muda secepatnya, kalau perlu lari untuk mendapatkan itu. Apakah ada di Alkitab yang contoh dalam Alkitab di mana orang tua itu mendahului memberi salam kepada anak muda? Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan sangat tahu kisah tentang sebuah perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-15. Di situ ada perumpamaan anak yang terhilang. Itu dalam satu pasal itu di dalam Lukas pasal 15, benar ya? Lukas pasal 15. Ya. Itu ayat 1 sampai yang ke-7 itu perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 8 sampai yang ke-10 itu tentang dirham yang hilang. Tapi ayat yang ke-11 sampai yang ke-32 itu cukup panjang, saudara, tentang perumpamaan tentang anak yang terhilang. Singkat cerita, anak yang terhilang sudah mulai sadar bahwa aku sudah jauh tinggalkan bapakku. Awalnya dia minta harta kekayaan orang tuanya dipakai untuk foya-foya, dan begitu dia kekurangan, begitu semuanya habis, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sampai akhirnya dia harus makan makanan babi. Saat dia itu pun dilarang sama pemiliknya. Sampai akhirnya dia ingat, bapakku kaya, bapakku hebat, bapakku luar biasa. Ayat yang ke-31, ayat yang ke mulai ayat 16 saja saya bacakan. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas dan yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Makanan babi aja tak boleh dimakan sama dia. Betapa kekeringannya saat itu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa, saudara? Apakah ayahnya menunggu untuk anaknya itu menyapa lebih dulu? Ya, anaknya berusaha untuk menyapa. Anaknya
anaknya berusaha untuk kembali kepada Bapa, tapi saya berpikir anak yang sudah menghabiskan harta orang tuanya datang kepada bapaknya dengan takut-takut. Dia datang bukan untuk menjadi anak lagi, tapi aku mau jadi hamba. Aku sudah tidak layak disebut anak, tapi aku mau jadi hamba. Tetapi apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, ayah itu berpaling mendapatkan anak. Apakah anak itu sudah berkata seperti apa yang direncanakan ayat 18? Ayat 18 rencana dari anak yang terhilang itu. Rencananya apa, saudara? Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata. Kira-kira saat bapaknya ini bangkit pergi dan mendapatkan anak yang terhilang, sempat ngomong enggak? Rencana itu gagal dari anak yang terhilang itu, saudara. Anak terhilang tidak sempat ngomong, tidak sempat memberikan pengakuan dosa kepada bapaknya. Tapi bapaknya melihat anak itu datang kepada bapak tanpa tanya ini dan itu. Bapak itu sudah tahu, anakku bertobat. Hello. Kalau mau bertobat, tidak usah tanya, tidak usah merancang. Aku mau begini. Tindakanku saja, selangkah kita melangkah untuk bertobat, Tuhan tahu dan Dia langsung menyambut. Dia tidak akan tanya, kamu dosanya apa aja sih? Loh, Dia maha tahu. Yang Dia tahu, anakku sakit kembali. Ini lebih apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Anak ini sedang bertindak untuk kembali dan merancangkan semua perkataannya supaya diterima. Belum ngomong sudah diterima. Bukankah ini Bapak yang keren banget? Amin. Bapakku adalah Bapak yang sangat keren. Tahu maksud hatimu dan Dia menerima dengan baik tanpa mempermasalahkan masa lalumu. Wow, keren banget, saudara. Sangat keren. Itulah Yesus. Cocoknya dengan pujian tadi sebelumnya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan. Betapa seringkali kita memperhitungkan apa yang kita buat terhadap orang lain. Benar atau benar, saudara? Terlalu sering kita memperhitungkan ini dan itu. Tidak menyadari bahwa sebenarnya masih belum banyak hal yang kita sudah kerjakan untuk orang-orang di sekitar kita. Saling mendahului dalam memberi hormat, menyapa, bahkan sebelum orang itu meminta maaf, kita sudah lakukan itu. Bapa di surga tahu. Saudara nanti lanjutin sendiri ya, baca di dalam Lukas pasal 15 tadi. Tahu lihat hati anak ini. Begitu dia kembali, aku tahu dia sudah bertobat. Kalau kita mungkin, ya kalau bertobat, nanti sama-sama minta lagi warisan yang lebih lagi. Bapak yang baik selalu percaya bagaimana anaknya.
cuma perbuatan kita dengan segala macam yang kita perbuat. Saat kita belum mengenal saja Dia sudah mengasihi kita. Amin. Kita belum berbuat apa-apa, firman Tuhan berkata dalam Yesaya, engkau berharga di mataku. Wow. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena engkau dan saya itu anak. Mungkin di mata tetangga kita anak kita brengsek, tetapi di mata kita anak kita itu tetap anak. Katakan amin. Apapun orang ngomong apa, anakku. Engkau berharga di mataku. Engkau hebat, walaupun kita tahu ada hebat-hebatnya itu anak kita. Tapi selaku orang tua, Dia Bapa yang baik, Dia katakan kepada orang-orang yang dipercayainya. Kepada Gideon pun sebagai orang penakut saat itu karena dijajah oleh Midian. Mereka Tuhan datang kepada Gideon, pahlawan yang luar biasa. Dia pengecut, saudara sebenarnya. Untuk cari makan aja harus dipinggirkan di goa, di Ofra, sambil sembunyi-sembunyi. Tetapi utusan Bapa di sorga datang. Engkau pahlawan yang hebat. Akhirnya Allah itu mana? Bapa di sorga tidak perlu nunggu kita bertobat. Dia tahu. Bahkan Saul yang akhirnya menjadi Paulus belum menyapa kepada Tuhan. Bahkan dia membunuh anak-anak Tuhan. Tuhan bilang, engkau hebat. Engkau mau jadi rasulku. Wow. Alkitab itu memang selangkah lebih jauh, selangkah lebih dari aturan-aturan manusia dan dampaknya dahsyat. Saling mendahului. Alkitab sangat mengajarkan hal ini. Jadi tidak ada salahnya untuk kita mendahului, memberi hormat. Apalagi orang yang bersalah dengan kita. Aturan-aturan dunia dan dia yang salah, dia harus minta maaf, datang kepadaku. Saya dulu pernah dengar dari teman-teman saya waktu masih SMA. Masalah kalau lecak ini tidak takon yang mau di pas lebaran itu kan apa orang teror karena dia yang salah, aku yang benar gitu ya. Dan itu umum saudara, di mana-mana seperti itu. Bukan karena saya bilang karena muslim ya anak-anak Tuhan pun dia nggak sedikit yang seperti itu. Kata amin. Dia amin. Yang umumnya seperti itu, tetapi pengajaran firman Tuhan yang kita ketahui saat ini, ayo ajaran kehidupan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal memberi hormat lebih dulu. Jangan tunggu, jangan tanya dulu. Bandingkan usiamu berapa? Oh segitu, aku lebih tua, kamu harus nyapa aku. Tidak harus segitu saudara. Bapa di surga menyambut anak yang bungsu sebelum dia mengutarakan apa yang dia maksud. Bukan berarti dia rendah. Walaupun memang benar dia merendahkan diri.
Sebagai Bapa yang hebat, yang tinggi, Dia mau merendahkan, mau menerima apa adanya. Ini bukankah itu sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Tetapi apa yang kita nilai saat ini setelah kita melihat perilaku Bapa kita di sorga dengan cara itu, kita akan katakan, Engkau sungguh hebat, Bapa. Amin. Engkau luar biasa, kasih-Nya luar biasa. Dia tidak memperhitungkan apa yang kita dulu pernah lakukan. Dia mau supaya saudara dan saya diselamatkan. Janganlah hendaknya keraginanmu kendur, ayat ke-11. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Tetap semangat, amin saudara. Semangat di dalam Tuhan, semangat di dalam melayani Tuhan, semangat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ada ajakan untuk beribadah, semangat kita. Bersukacita dalam harapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini hal-hal yang juga perlu kita kerjakan. Namun demikian saya tidak terlalu mau jauh ke sana. Itu kita pelajari dan itu benar adanya. Harus kita kerjakan. 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Itu juga merupakan kehidupan hari-hari yang harus menjadi lifestyle kita. Anak-anak Tuhan suka memberi kepada orang-orang yang kekurangan, bahkan memberi tumpangan, dan tidak harus di video. Ya, yang gitu-gitu itu jangan saat kita berbuat sesuatu yang baik ya. Sekarang begitu ya. Cuma sweet itu batu gunting kertas. Kalau ada menang dapat 100.000 ya sebenarnya itu lebih ke pamer duit ya. Nah ini juga penting sekarang. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini tidak ada di mana-mana saudara, hanya ada di Alkitab saudara. Selangkah yang tidak bisa dilawan, dikalahkan, menyamai saja untuk Isa. Ajaran dunia berkata, berkatilah orang yang memberkati kamu. Tetapi ajaran firman Tuhan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Entah itu aniaya lewat verbal, kata-kata, kamu jelek, kamu gini, kamu kurang cantik, kamu gini, pokoknya kamu banyak kurangnya. Itu aniaya juga saudara, kan verbal. Ada yang dengan tindakan, pemukulan dan lain sebagainya. Walaupun itu kita alami. Firman Tuhan katakan apa saudara? Berkati. Alkitab tidak pernah mengajarkan mari kita berdoa untuk mengutuk. Tidak ada. Berkati. Bahkan orang yang menganiaya kamu berkati. Mungkin kita tidak bisa memberkati dengan keuangan, tidak bisa memberkati dengan dengan tenaga. Setidaknya doa kita, tenaga kita mungkin saat dia memerlukan. Habis menganiaya kita, kok motorin mogok, kita suruh nih, wah itu keren saudara ya. Loh, aku menganiaya kamu, tapi kamu lihat kuncinya di kontak ya, dikasih solusi. Wow, itu anak-anak Tuhan banget. Amin. Berkopi, terus melarikan diri. Starter gak kena. Ini starter ini.
Melarikan diri. Oh, keren banget itu. Itu kalau di video itu, waduh, itu lebih viral lagi gitu ya. Banyak yang nge-like gitu ya. Berkati siapa yang menganiaya. Berkatilah dan jangan mengutuk. Oh, masih ada 5 menit lagi. Nah ini ayat 15 ini penting juga, saudara. Ketulusan juga diuji di sini, saudara. Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu harusnya kita kerjakan seperti itu. Tapi di sana, kalau jemaat sini tidak ada, semua baik-baik, karena amin. Amin. Ada di tempat lain itu begini. Begitu ada orang yang senang, sukacita gitu, kita sakit hati. Padahal tidak ada hubungan apa-apa gitu ya. Ada tetangga kita gitu, wah beli mobil, sakit hati. Suami kita sendiri akhirnya di marah-marah. Oh baik, coba kerja di bisa beli mobil. Itu masih beli mobil, saudara. Belum lagi nanti beli gangguan yang lain, gergesin. Tapi di sini tidak ada. Amin. Itu tadi saya bicara di tempat lain. Ada yang seperti itu. Apakah itu anak Tuhan? Kayaknya juga. Ya, tidak ada. Itu cuma pemikiran saya. Tapi tidak ada. Anak-anak Tuhan, ada orang bersukacita, ikut bersukacita. Ada orang yang berduka, perlu kita ikut menangis. Artinya berempati dengan orang yang merasakan. Makanya saya sangat setuju, saudara. Ya memang ya itu ada yang mengajarkan, wah kok ada kematian terus menangis, tidak percaya kalau dia masuk surga. Bukan masalah tidak percaya masuk surga, saudara. Ditinggal, namanya ditinggal saja sedih gitu. Ditinggal ke Jepang aja menangis. Ada modelin ini. Padahal nanti 3 tahun lagi bawa beras sama intan sekarung. Berasnya mungkin sejumput, tapi ya intannya ditangisi. Lihat masih segini saksi nyanyi, saya cari ini dua lagi, saudara, tidak tahu mana gitu ya. Saya tahu nangisnya sukacita ya. Nah ini ditinggal lama, saudara, tidak balik-balik. Nanti kita yang musuh. Ya wajar nangis. Tapi kan ada itu gereja yang mengajarkan, wah jangan menangis. Oh kita harus punya pengharapan. Ada di grup itu ada yang, tapi bukan di grup Makedonia. Ada di grup bersukacita karena kalau saya yang berduka seperti itu, dia tak kotak orang itu. Ya kita tahu dia masuk dalam kerajaan surga. Tapi sedihnya itu kan bukan karena sedih apa. Sedih ditinggal orang tua. Saya waktu ayah saya meninggal, saya tidak nangis, saudara. Dan saya tidak pamerkan kepada saudara-saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar. Saat ayah saya sudah di peti, saya jam 3 pagi saya sudah bangun. Semua tidur, saya sendiri. Saya kembali tangannya papa saya, papi saya. Dan di situ saya komitmen nangis. Tidak ada yang tahu. Cukup lama sampai akhirnya ibu saya ikut
ikut nangis, ikut bangun terus ikut nangis. Selesai itu ya saya tunjukkan hal-hal yang biasa. Kesedihan itu memang macam-macam. Sampai-sampai orang pikirnya ada kematian kok ini tidak pernah, kok tidak keluar air mata. Dan waktu acara mau pemberangkatan, saya disuruh bacakan riwayat hidup. Ada kurang lebih 1 menitan itu saya tidak bisa ngomong, stuck. Sampai orang-orang kayak bingung, dan saya sendiri bingung, kenapa tidak bisa ngomong? Ya kesedihan yang tidak terungkapkan, saudara. Ya namanya orang kehilangan, hilang orang tua yang mencetak, membesarkan, membuat kami jadi hamba Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Di tengah-tengah orang bersuka cita, di tengah-tengah orang yang bersedih, berduka cita, ikutlah menangis. Tapi yang menangisnya yang tulus, saudara. Jadi itu kita menangis melihat orang saat itu menangis itu bukan sesuatu yang itu wajar sekali, dan Alkitab itu juga mengajarkan itu. Silakan. Kalau sampai terbalik melihat orang menangis itu bersuka cita, ini kan jahat, saudara. Ada orang bersuka cita terus kita menangis, itu kan juga sebuah kejahatan. Jahat. Menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan sukacitanya. Bisa jadi ada niat-niat tidak baik di dalam hati kita. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan diperlukan ketulusan hati. Ayat 16, cepat saja saudara. Hendaklah kamu selalu sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saya mau katakan, pernyataan Rasul Paulus ini bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita tinggi, saudara. Tetapi jangan berlebihan di dalam kita berpikir. Contohnya begini, gaji kita 5 juta. Tidak usah berpikir yang mulu-mulu begitu. Dengan gaji 5 juta berangan-angan, aku mau buat rumah 3 tingkat. Nah ini kan tidak benar begitu. Sudah berpikir gitu, tidak pernah nabung gitu. Dari 5 juta setiap bulannya habis pengeluaran 6 juta. Mikir nih, rumah 3 tingkat. Ini kan sudah tidak bisa cocok gitu. Artinya, jadilah anak-anak Tuhan yang realistis begitu. Oh, iman kita harus besar, tapi tinggalkan aja tidak ada imannya sama sekali. Itu tadi. Pemasukan 5 juta, pengeluaran 6 juta, lebih besar-besar daripada dia. Terus mau bicara tentang ini dan itu. Nah, ayat 17. Ini juga ajaran firman Tuhan yang selangkah lebih maju dan tidak ada satupun yang bisa menyamai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan yang lebih, supaya kejahatan yang kecil itu hilang. Nah, kejahatan yang lebih besar yang berkuasa, ya lebih parah lagi. Jangan
Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini yang lebih penting. Nah, ini seringkali, ya nggak tahu di sini anak-anak muda ada yang ikut itu ya, perguruan. Semoga jangan ada ya. Dulu Yusuf pernah, tapi akhirnya saya suruh pulang. Jangan. Karena ikut-ikut itu, saya nggak bicara masalah nantinya itu pakai ilmu hitam. Saya nggak bicara masalah itu. Tapi namanya saja ilmu bela diri. Kalau sudah belajar itu harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan gimana saudara? Ya cari musuh, betul ya? Cari musuh. Berikutnya, ya jajal awal. Aku sudah kelas begini, bagaimana dengan kelas yang sama? Untuk naik tingkat kan harus mengalahkan minimal orang yang maksimal orang yang setara. Bisa lebih lagi, ya tapi itu nanti akhirnya banyak kalahnya gitu. Anak-anak Tuhan tidak usah ikut-ikutan gitu. Firman Tuhan bilang, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, bergantung padamu apa? Hidup apa? Dalam perdamaian dengan semua orang. Saya sama adik saya di nomor 3. Kalau tukaran kalah saya saudara. Adik saya lebih besar, lebih kuat, lebih dulu waktu masih SD, SMP, SMA itu dia suka tukaran gitu ya. Bahkan orang-orang yang biasa ikuti ilmu bela diri lebih banyak kalah sama dia. Saat ngobrol-ngobrol, ya karena saya tidak punya basic begitu, saya bilang bahwa untuk apa ini? Wah, kok perlu. Tapi walaupun seperti itu dia hormat sama saya. Lebih apa namanya? Semoga itu karena jatuhnya. Lawannya dia mesti di atas dia. Dulu pernah sekolah di Jawa Tengah, tiada hari tanpa tukaran. Tuhan sekarang jadi hamba Tuhan ya. Saat ngobrol-ngobrol, ya intinya dia bilang kekuatan kita sebagai orang laki itu ya kita harus tunjukkan kekuatan. Ya, saya bilang kenapa harus tunjukkan kekuatan itu? Kau itu cemen, makanya gitu ya. Saya sudah mulai digunakan gitu. Ya, karena saya tidak punya basic ke situ, ya kebenaran firman Tuhan yang jadi dasar hidup damai dengan semua orang. Tidak cari masalah, begitu ada masalah kita hindari kalau memang itu tidak penting bagi kita. Kalau masalah itu menimbulkan penyelesaian yang baik, hadapi. Dan sampai akhirnya tercelutuk dari adik saya berkata, bagaimanapun juga aku sangat hormat sama kakakku. Walaupun dia merasa diperhadapkan dengan ini dan itu, dia mungkin lebih, tapi dia lebih menghargai bukan karena kekuatan saya, tetapi lebih kepada ternyata kedewasaan dalam mengelola sebuah persahabatan itu jauh lebih. Awalnya saya, nanti kalau ada apa-apa aku punya bodyguard, adikku ini. Tapi itu sebenarnya juga itu kalau di hadapan Tuhan, kamu sudah mengandalkan manusia, kamu mengandalkan adikmu, kamu sudah mengandalkan kekuatan, dan itu Tuhan tidak senang. Tuhan berfirman, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apakah itu sebuah kekuatan? Ya, saya katakan itu sebuah kekuatan. Terlalu banyak kalau saya mau bersaksi, saudara.
tentang bagaimana dengan kita menjalin persahabatan dengan orang-orang yang bahkan menganiaya kita, itu adalah sebuah kekuatan. Di mana itu nanti hubungannya dengan ayat yang ke-19, saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dalam pelayanan ada ada beberapa orang yang berusaha melawan kami. Mungkin jemaat-jemaat yang baru tidak tahu. Ada jemaat-jemaat lama yang tahu apa yang kami lakukan. Dan begitu kaget beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Dan begitu saya sama tante tanya semacam mengalami tekanan-tekanan dari seseorang, dan akhirnya dia harus pindah. Bagaimana sikap kami? Saya sama tante kami baik. Kami tidak menghujat. Bahkan dia dibantu dengan banyak kekuatan, boleh bilang. Tapi kekuatan kami dari Tuhan. Dan sangat mengerikan di hari-hari ini. Di saat kami sudah berbaik, firman Tuhan katakan, Dia yang menuntut pembalasan itu. Saya sama tadi tanya dengar lagi, aduh Tuhan, sampai jantung saya ikut-ikutan terus. Aduh Tuhan, lihat fotonya, aduh mengerikan sekali. Jangan macam-macam dengan hamba Tuhan. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan kami sangat terbatas. Saudara mau saya, tak tahu langsung saudara. Tapi Tuhan yang hebat. Firman Tuhan bilang, beri kepada Tuhan yang berajar. Posisi kami selaku hamba Tuhan dan berada di tempat ini sangat lemah semua, saudara. Sangat lemah. Saya tak sebutkan, nanti kalau saya nyerempet itu nanti saudara langsung dapat menebak apa yang dimaksud itu. Dan saya tidak perlu sampaikan, tapi itu yang saya alami. Sekian puluh tahun yang lalu kami mengalami itu, dan mulai Tuhan tunjukkan. Bahkan ada orang yang berusaha untuk merusak pekerjaan Tuhan sini. Akhirnya harus berlutut kepada saya, padahal lebih tua dari kamu. Minta maaf. Apakah saya harus nonyo, pukul? Kekuatan saya tidak seberapa. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, saya harus melihat orang-orang itu. Sampai saya bilang sama Tuhan, aku tidak sanggup melihat pembalasan Tuhan. Ini firman Tuhan 3 nanti. Teruslah dalam kita, baik melayani, baik kita berhubungan dengan keluarga, saudara, tetangga kita. Terus, jangan ada embel-embel di balik dari persahabatan, di balik dari itu semua. Terus ada usaha-usaha untuk menghancurkan, kita berusaha menghancurkan orang lain. Tidak usah. Tulus apa adanya. Tuhan tahu kita, dan Tuhan akan bela perkara kita. Tuhan tunjukkan, saudara, sampai saya bilang, Tuhan, aku tidak kuat, aku tidak perlu lihat seperti ini. Tuhan bilang, kamu harus tahu bahwa aku hidup, bahwa aku mengerjakan itu, bahwa sebagaimana imanmu, bahwa engkau berkata Tuhan itu pembela. Iya, aku saat ini jadi pembela. Yang banyak lihat tandingannya, foto. Aduh, saya ngeri, udah tidak kuat. Kondisinya sangat mengenaskan.
kadang kita sepertinya kalah di hari ini. Di kemudian hari Tuhan akan tunjukkan kemenangan itu. Katakan amin. Katakan amin. Sedapat-dapatnya, ya itu sudah ada 19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Jadi kita menuntut pembalasan aja tidak usah. Apa yang harus kita kerjakan? Baiki orang-orang itu. Kalau perlu kasih makan mereka. Lalu itu kan tidak ada ceritanya di dalam aturan-aturan dunia. Iya. Dan ini adalah aturan Alkitab. Menunjukkan ketulusan kita bahwa kita tidak ada dendam dengan orang-orang, dengan orang yang mengatakan kita musuhnya mereka. Kalau mau saya sebutkan ada beberapa, termasuk ada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau menjadikan aku pembelamu, ya, aku akan melakukan itu untukmu. Demikian juga jemaat Tuhan GBD Kalang dan Makedonia. Kalau engkau mau menjadikan Tuhan jadi pembelamu, mungkin sekarang engkau teraniaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bilang Tuhan tolong. Ada pertolongan yang Tuhan berikan untuk saudara saya. Engkau nanti akan melihat di kemudian hari loh. Bahkan saudara mungkin tidak tega, aku tidak mau sampai orang itu seperti itu. Tapi Tuhan nyatakan itu. Tuhan tunjukkan. Dan kita harus melihat bagaimana pembalasan itu. Untuk apa? Untuk menguatkan imanmu dan imanku. Bahwa Dia sedang bekerja. Jikalau seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, engkau menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kejahatan yang kebaikan. Oh, salah. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan dari Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, impartasikan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang membenci kita. Engkau dan saya akan mengalami dan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu yang luar biasa. Kalau engkau sudah lakukan ini, siap-siap menuai, melihat. Dan saat melihat Tuhan bekerja, bisa jadi saudara tidak kuat, saudara. Sungguh, aku tidak kuat gitu loh. Melihat campur tangan Tuhan. Oh, tidak tega, saudara. Tidak tega. Kok gini? Intinya Tuhan mau bilang sama kita, ini aku sedang berbuat membela. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita berseru sama Tuhan dan berkati orang itu? Berkati orang lain untuk berkati kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita pujikan sebuah pujian. Allah yang membela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dan seterusnya. Lebih dari Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari
mungkin di antara anak-anakmu ada yang membawa korban persepuluhan, Tuhan berkati pekerjaan anak-anakmu, berkati usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati apa saja yang mereka lakukan. Hormat puji hanya bagi Tuhan. Kuduskan hati kami semua Bapa, sehingga persembahan yang kami mau menjadi persembahan yang mendatangkan berkat bagi pekerjaan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Kita akan pujian bangkit serukan nama Yesus.